Teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komen ya. Suara Ya. gue jelas nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, soleh banget sih. Jelas suaranya. Jelas. Ini lo di mana jadinya? Di kamar? Kamar. Oh, mana cahayanya? Katanya cahayanya lebih bagus. Sama aja. Oke, Vito, boleh disapa teman-teman semua di sini yang udah join nih, Vito. Sapa dulu Halo dong. semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Caesar Hiren Rustavito, umur saya 26 tahun, masih jomblo. Awas lu ya. Apa? Yeah. Oke, soal jomblo-jomblo kita bahas nanti ya. Oke. Sekarang gue nanya dulu nih, nama lu tuh bagus banget sih sebenarnya, Tok. Apa sih artinya? Caesar Hiren Rustavito. Artinya apa sih? Kalau Caesar udah jelas pasti. Karena Lahirnya lahirnya di Caesar. Caesar, ya. Oke, terus? Kalau apa ya, Rustavito. Hiren dulu dong, Hiren. Hiren tuh gabungan antara nama ibu saya sama bapak saya. Oke, Itu digabung tuh, baik. jadi singkatannya Hiren. Jadi Hiren, baik. semua keluarga tuh ada nama Hirennya di tengah. Baik, terus Rustavito. Rustavito gue nggak tahu artinya apa. Gimana sih? Lu gak pernah nanya emangnya? Nggak pernah nanya. Gak pernah nanya, oke lah, baiklah. Tapi bagus, nama lo tuh bagus gitu. Kalau nggak salah Untuk... sih itu namanya siapa gitu loh. Dimasukin Oh, ke nama itu. orang terkenal gitu ya? Oh, ya ini okay, orangnya terkenal. Oh gitu, emang lo terkenal? Enggak lah. Emang lo terkenal toh? Lo kan gue nanya dong, nggak apa-apa dong kalau nanya. Ya nanti. Nanti terkenal ya. Iya. Tadi tuh ada Ciko dan lain-lain. Lu nggak digangguin nih mau live? Enggak kayaknya. Sama grup rusuh? Atau lu karena lu paling senior belum, nih? Bukan paling senior, belum. salah satu yang senior. Lu suka diisengin juga nggak sih sama grup-grup perusuh itu? Sering banget lah Mbak, pasti. Ini belum aja, ntar kalau udah pada tahu juga. Jangan dong, bilangin dong jangan. Biar live-nya kita khusyuk gitu loh. Gila lu gue mau live sama Caesar Hiren Rustavito gitu kan. Vito, tapi lu maksudnya kan lu salah satu yang senior di Tunggal Putra aja lu yang paling senior gitu. Emang pernah kena jadi korban iseng juga? Pernah. Mereka kan nggak nganggap siapa yang berani isengin lo? Ya banyak lah. Itu junior-junior pada iseng semua, Mbak. Yang paling iseng siapa? Paling iseng di grup saya. Ya di geng lu atau di Tunggal Putra lah. Ginting iseng. Ginting sih paling kacau sih. Ginting paling kacau. Dia kan lebih muda dari lu. Berani emang gangguin lo? Dia nggak nganggap saya senior masalahnya, Mbak. Nggak tahu kenapa. Saya di sini tuh nggak ada yang nganggap senior. Karena emang mukanya masih muda kali ya. Tunggu. Ya, oke, baik. Tapi ini Sabda tuh baru komen katanya orang dia rajanya iseng ya karena lu duluan kali yang iseng. Emang gue iseng? Enggak lah. Gue nggak pernah iseng. Lu apa ya? Lu iseng Jombang mulu lo. Gue suka ngeliatin. Gue perhatiin. Lo sering banget, mau gue sebutin negaranya, turnamennya. Sering lo tertangkap kamera. Apa emang iya? Soalnya gue gak rela gitu. Kayak orang banyak yang bilang, aduh Vito tuh kalem banget sih. Makanya Vito Mbak, tuh astagfirullahaladzim, aku tidak rela gitu. Jangan merubah image seseorang. Lo enggak kan lo sendiri. Maksudnya lo sering kayak bercanda-bercanda, lo juga yang iseng. Masalahnya kan, kayak Sabda bilang, kalau lo nggak mulai, pasti mereka juga nggak berani lah iseng gitu, iya kan? Perasaan saya dulu yang diiniin, yang digangguin duluan gitu. Baru berarti lo sama Jombang duluan yang isengin lo? Iya, Jombang duluan. Oh gitu. Nanti gue cross check sama Jombang ya. Gue cross check nih sama Jombang. Vito, bagaimana mengalami berbulan-bulan ini nih pandemi? Udah lo level kebosanan lo udah di mana? Udah gimana ya, di sini tuh level kebosanan udah menjadi darah daging gitu loh ceritanya. Tapi lo gimana ngatasinnya?
biar lo nggak bosen gitu. Lo ngapain? Biar nggak bosen biasanya main game atau main sama anak-anak gitu. Yang anak-anak yang juga bosen ya sebenarnya. Iya, kayak cari permainan yang nggak pernah kita mainin selama inilah. Contohnya apa? Contohnya apa yang bola. Kalian permainkan? Ayo. Main bola. Main bola. Kan main bola mah sering. Tahun lalu setahun tuh nggak pernah main bola Mbak sekalipun. Saking sibuknya. Beneran. Oh, karena kalau misalnya sekalinya ada waktu di Indonesia, weekendnya pasti keluar dong. Iya, pasti keluar. Ngapain main bola dong? Ngapain capek-capek ya kan? Pastilah itu. Cabut, ya nggak? Sekarang kan karena nggak boleh kemana-mana ya, jadinya mencari kegiatan bareng-bareng gitu di situ. Oh, oke. Terus sebenarnya Vito, lo sendiri ya awalnya tuh kenapa sih lo milih jadi bulu tangkis? Kan lo suka main bola, kenapa lo nggak jadi pemain bola aja? Nah dulu tuh sempet hampir jadi pemain bola. Alhamdulillah ke bulu tangkis. Ya, bulu tangkis. Ya kan? Waktu kecil kan saya tuh suka nih main bulu tangkis sama main bola. Oke. Dua-duanya ditawarin nih sama orang tua saya nih. Kamu mau lebih serius ke bola apa ke bulu tangkis? Nah, berhubung saya waktu kecil senang banget tuh lihat siapa? Pertama tuh Mas Sigit Budiarto waktu main. Oke. Ya kan? Terus kalau pemain tunggalnya tuh pasti Taufik Hidayat lah, jelas. Iya. Nah, dari situ saya mulai berpikir kayak pengen tuh jadi kayak mereka gitu loh. Kalau bola dulu nggak ada. Oh, lu nggak punya sosok yang lu idolakan gitu ya? Nggak ada. Oke. Udah sih, paling dari situ saya lebih milih ke bulu tangkis. Jadinya dari kecil udah seriusnya ke bulu tangkis aja. Oke. Sekarang jadi atlet bulu tangkis deh. Iya. Terus apa namanya? Lo awalnya itu masuk, lo dari Sukoharjo kan ya? Awalnya tuh masuk klub mana dulu sampai bisa berakhir di PB Jarum? Awalnya tuh pertama kali masuk ke klub Merpati Solo. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak ya? Di Solo. Di Solo. Terus kan di Merpati tuh kayaknya semakin berkurang gitu loh ininya pemainnya. Jadi saya sama keluarga, sama saudara, sama Pak D saya tuh inisiatif, sama teman-teman semua tuh inisiatif buat bikin klub sendiri. Oh, lo bikin klub sendiri? Keren banget jadi sih. Sama anak-anak yang keluar klub gitu, yang dari Merpati itu kan. Terus apa yang kalian lakukan pada saat bikin klub sendiri itu? Nah, bikin klub sendiri itu setiap orang tua tuh punya nama masing-masing pertamanya. Nama gitu. Klubnya ini, nama klubnya itu. Nah, terus pada akhirnya dikumpulin semua, dirapatin, ditentuin lah itu, terus diundi gitu loh siapa yang kepilih. Nah, terus kepilih itu nama klubnya Manunggal Sakti Solo. Manunggal Sakti Solo. Nah, Manunggal Sakti itu berarti klub yang kalian bentuk sendiri ya dari peserta-pesertanya? Iya, dari anak-anak. Oke. Keren juga loh. Iya, habis itu mulai ini seleksi ke Jarum sih. Disaranin sama Pak ya? Saya sih. Ya. Nggak lolos gitu aja. Tahu gua. Tahu lah. Tahu dong. Tahu. Gue tuh ya Allah nggak segampang itu. Astaga, ya karena kita kan dari dulu ya. Maksudnya gue tuh ngeliput lo tuh udah lama banget. Dari pertama kali gue ngeliput badminton tuh gue udah ngeliput lo. Ingat dong di AJC 2011 kan kita berjuang bersama-sama di Lucknow, India ya kan? Tahu. 2 gue inget tuh udah. Dikasih nggak bisa ya, Cak? Ya Allah, perjuangan banget ya di sana ya. Tapi ya itulah yang enak buat dikenang gitu kan, walaupun ada plus minusnya, tapi lucu kan kalau lo inget-inget. Pastilah. Ya kan, di kamarnya, di hotelnya, iya kan? Cocok. Lucknow itu paling enak loh, 2 minggu. Kenapa tuh paling enak? Ya, kita benar-benar menikmati suasana hotel gitu loh, Mbak. Karena nggak bisa kemana-mana ya? Iya, bener. Kita tuh sampai
menikmati banget nih kamarnya kayak gimana gitu kan, suasananya kayak gimana gitu, benar-benar masuk banget. Tapi kan kita kemana-mana, lo inget gak Vito hari terakhir yang kita doang kan kayak yang monumen iya, apa yang itu, di gue lupa deh, ya kan? Iya, hari terakhir doang kan diajak sama dubesnya kan waktu itu. Iya, itu doang sih. Tapi ya maksudnya itu inilah kenangan lah ya, masa lalu gitu ya. Terus sekarang lo di Platnas nih, udah masuk Platnas gitu kan. Lo sebenarnya perasaan gimana sih Vito masuk Platnas di tengah pemain-pemain yang sekarang tuh banyak yang lebih muda dari lo gitu. Lo ada kayak rasa, aduh gila nih gue yang di bawah-bawah gue kok tinggi prestasinya. Lah iya, maksud gue lo perasaan lo ada, ya wajar dong manusiawi kan, lo merasa kayak wah gila nih gue balap gitu-gitu. Ada gak sih lo kayak gitu kan? Kita pengen tahu dong di dalam diri lo gitu kan. Kalau aku sih biasanya itu sih motivasi tersendiri sih biasanya Mbak. Jadi kayak jangan mau inilah kebalap sama yang di bawah-bawah gitu loh. Jadi kita di sini saling bersaing gitu. Jadi nggak ada yang namanya aduh nanti kebalap gimana ya, aduh nanti kalau kalah sama dia gimana, nggak ada. Kita tuh jangan sampai kalah satu sama lain, jadi di situ kita bersaingnya di sini biar tambah maju bareng-bareng gitu loh. Kalau maju bareng-bareng kan enak dari junior sampai senior. Masa gitu sih? Bukannya kayaknya saingan banget gitu, setahu gue nih ya, apalagi anak tunggal, gila. Iya itu bagusnya, saingan banget gitu, giling. Yang pagi lari pagi, siapa yang duluan, bangun duluan pagi-pagi nggak bilang sama temennya. Saingannya saingan sehat kan, nggak saingan yang saingan sehat. Tapi bener gak sih kalau anak tunggal tuh emang lebih individual gitu, Vito, dibandingin anak-anak ganda? Iya atau enggak? Gue kan nggak tahu ya, gue nggak pernah merasakan gitu. Tapi ini penilaian orang luar aja, kita sebagai orang luar. Enggak, biasanya anak tunggal tuh punya teman sendiri Mbak, teman favorit lah istilahnya tuh kayak. Gitu. Gue latihan sama ini tambahannya sama ini terus gitu loh. Kenapa? Karena mainnya cocok dari segi permainan atau karena sama orangnya nyambung gitu? Sama karakter masing-masing sih biasanya tuh nyambung gitu loh. Kayak gue sama ini enak nih, bisa diajak bercanda atau diajak serius gitu. Jadi momennya tuh pas terus. Kalau kadang kita nggak pas sama orang, pas gue mau serius dianya bercanda gitu loh. Pas kita mau bercanda dianya malah serius. Lu siapa teman favorit lo? Nah kalau gue nih nggak ada teman favorit. Ya elah, udah bilang teman favorit. Masa nggak punya teman favorit sih Vito, yang bener dong. Kalau gue tuh fleksibel Mbak, bisa diajak bercanda, bisa diajak serius. Jadinya siapa aja yang gue ajakin pasti mau gitu loh, nggak ada yang masa sih, nanti gue tanya sama yang lain. Antara takut sama enggak kan ya, beda dikit lah. Tapi lo paling sering sama siapa kalau tambahan? Sama Karono sih biasanya. Karono, sama Karono, bilang dong sama Karono. Kirain nama yang sektor lain. Sama Karono karena sekampung. Sama sektor lain nggak ada. Kan gue hanya memastikan. Iya, nggak ada. Siapa tahu gitu loh. Jadi bekerja sama antar sektor gitu loh, Vito. Ya kan? Enggak ya, misalnya sektor-sektor sebelah sana gitu nggak ada ya? Jombang. Rian. Kenapa? Kemarin biasanya main double. Oh, sama sektor ganda putra. Bukan ganda yang lainnya. Kadang-kadang latihan double juga? Iya, sama Jombang sama Fajar biasanya. Gitu. Terus kalau lu andai-andai lu pemain double gitu, lu kira-kira mau partneran sama siapa? Jangan bilang sama Jombang. Indra Setiawan. Widih, siapa sih yang gak mau partner dia ya? Iyalah, jelas. Sih. Walaupun dia kagak mau partner gue pasti. Kayak main single dia, cover gue. Gak mau lah kecapean Mbak. Yoi, Syaul. Tapi lu kenapa pengen berandai-andai gitu partneran sama Koes? Pengen maksudnya dikasih tahu sama seorang legendnya Indonesia tuh, pasti dari hati kita tuh ada rasa kayak seneng gitu loh Mbak. Jadi bangga gitu loh, bangga gitu loh. Lu pengen banget ya kayaknya
punya sosok yang mengayomi. Iya, yang bisa ya Allah, mengayomi. Kasian. Gitu. Emang lu kagak punya senior ya yang mengayomi? Iya, makanya nggak ada. Iya sih, lu paling senior ya. Kan paling di sini saya Jonathan Ginting yang ini yang paling buat contoh buat yang lainnya kan. Kita nggak ada contoh yang di atas kita atau siapa itu. Paling kita ngambil di sosok ganda putranya itu kan masih ada Baba sama OS kan. Iya, itu sih. Oh gitu. Berarti lo sering latihan kadang-kadang sama anak ganda putra ya? Iya. Iya. Lain-lain enggak? Iya ganda. Kalau yang lain-lain enggak ya? Nggak ada. Ya kan gue hanya memastikan aja loh gitu. Iya, ya kan juga selain ganda putra kan banyak juga sektor-sektor yang lain gitu loh di Platnas. Kan ada 5 sektor nih, coba sebutin. Sebutkan 5 sektor di bulu tangkis. Ayo. Tunggal putra. Tuh kan, lu juga sih. Aduh ya Allah, gue sampai lupa gue mau nanya apaan lagi sama lu ya, Vito. Oke, berarti tadi ya, kalau misalnya lo berandai-andai lo mau partner sama Koes gitu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tunggal putra, ganda putra, gue jadi keinget Piala Thomas kan. Piala Thomas kan bentar lagi nih, Vito. Seandainya nih lo masuk tim gitu kan. Iya. Kan belum tahu nih, kan masuk tim apa enggak ya kan. Itu lo gimana sih ngelihat kans kita di Piala Thomas gitu? Apalagi ini agak-agak aneh juga kan ya, karena tiba-tiba jebret langsung Piala Thomas tanpa ada turnamen-turnamen sebelumnya, dan juga bakal menerapkan protokol COVID gitu. Nah, lu perasaan lu gimana sih, dan kansnya gimana menurut lo? Kalau menurut saya sih kan di Piala Thomas ini kan Indonesia pemainnya kalau dilihat dari ranking kuat-kuat sih, kalau dari tunggal sama ganda. Mungkin kansnya kita tuh lebih besar lah dibanding negara lain untuk bisa merebut Piala Thomas ini. Cuman kan kita selama ini kan pertandingan tuh nggak ada 5 bulan ke depan, 5 bulan setelah All England ya, kalau nggak salah. Mungkin pas nanti Piala Thomas main itu bisa 7 bulan sih, ya kan? Ya ampun. Nah, selama kita 7 bulan nggak pernah pertandingan itu, mungkin feel-nya kita di lapangan itu beda, Mbak, sama yang biasanya kita. Kalau feel di luar lapangan? Ya gitu. Iya kan, ini serius lu malah bercanda. Oh iya, lo anggakan ini biar lo nggak terlalu serius, biar lo jangan nggak terlalu mau Piala Thomas. Sana apa sana? Sana belakang. Belakang, oke. Terus. Tempat tidur. Iya, maksudnya kalau 7 bulan kita nggak pernah pertandingan tuh pasti rasa bertandingnya tuh pasti beda dari semua pemain ya? Pasti ngerasain lah. Nah dari situ kita yang diadu tuh bukan cuman kayak permainan aja sih, pastinya mental kita bertanding tuh sama nggak yang sama kemarin itu, kayak gitu aja sih. Tapi lu ngerasa nggak sih kalau tanding di Bergu tuh beda nggak, Vito? Beda pasti. Bedanya gimana? Jelasin dong. Tapi gue tolong dong jelasin pakai bahasa Jawa dong, Vito. Sekali-kali gue pengen denger lu ngomong bahasa Jawa soalnya. Serius. Lu harus bangga dong sebagai putra Sukoharjo. Lo jelasin kenapa bertanding di Piala. Iya dong, putra Sukoharjo, gila kan. Nah, lu jelasin pakai bahasa Jawa. Lah, gue bisa ngomong bahasa Jawa. Jangan dong, gue nggak bisa. Tapi gue serem denger atlet ngomong bahasa daerah tuh keren menurut gue. Karena gue nggak bisa ngomong bahasa ntar daerah. yang lain nggak tahu. Tahu dong. Ini kan teman-teman mungkin ada yang mau denger juga lo ngomong bahasa Jawa. Jelasin kenapa main di Bergu tuh lebih beda gitu dibanding turnamen individu. 1, 2, 3, go. Masa bahasa Jawa? Tawain gue. Iya dong. Lo gue kisah Jawa kok. Berarti iso ngobrol bareng tau karo aku. Ora iso aku. Coba kan nengene belajar. Ora iso, pokoknya ora iso. Ora iso. Udah itu doang yang gue bisa. Ya sing pertama ya Mbak, sing pertama iki mesti. Oke, sing pertama ya. Nek main Bergu iku sing jelas awake dhewe iki ra nggawa jenenge dhewe tok lho Mbak ya. Gue nggak ngerti ya aku ngomong. Oke, gue tahu. Kalau main Bergu itu kita bukan main buat diri sendiri. Iya nggak? Oke, terus? Nah, terus sing keloro iku
rasa neng jero lapangan iku mesti bebane iku luwih abot neng awake dhewe karena dhewe kan nggawa nama tim, nggawa nama Indonesia, terus mikir nanti kita mikir engko awake dhewe iso nyumbang poin apa ora, kaya ngono sih sing beda pasti mentale kudu luwih kuat, Mbak. Betul. Mental itu paling penting. Paling penting kalau di beregu. Iya. Oke. Tapi lu tuh pemain yang mentalnya gimana sih, Vito, menurut lo? Mental gue ya. Ya, pakai bahasa Indonesia ya. Tahu sendiri lah ya. Gimana? Nggak tahu gua. Rahono wedine ya, Mbak. Nah, pakai bahasa Indonesia dong gue bilang kalau yang ini. Gue udah nggak ngerti tuh. Pakai apa itu bahasa Jawa loh? Iya, gue nggak ngerti. Gue nanya kalau lu mental bertandingnya gimana menurut lo sendiri? Mental bertandingku ki raono wedine, Mbak. Sing penting pokoknya. Raono wedine itu apa artinya? Ayo guys, artinya apa guys? Bantu aku dong. Itu bantu Mbak Widya buat terjemahin bahasa Jawa. Raono wedine, ora reti. Nggak ada takutnya. Kalau itu gue percaya. Memang yang penting hajar pokoknya. Itu gue juga tahu. Ya ada takutnya, yang penting hajar aja iya, ya. Hajar tapi kan tetap harus berhati-hati ya Vito. Iya, gitu kan. jelas. Maksudnya di lapangan ya kan dalam mengambil keputusan di lapangan atau apa ya Vito ya. Nah itu perlu pengalaman kalau kayak gitu Mbak. Oh iya dong, jelas dong. Semakin banyak pengalaman semakin bagus, semakin lihai gitu ya, semakin jago gitu ya, maksudnya di lapangan. Pinter memilih-milih ya kan? Betul, harus pinter, harus smart loh. Kalau kayak gitu-gitu dalam memilih ya nggak Vito? Iya. Enggak. BTW. Apa nih BTW? Apa ya? Enggak. Udah serius. Itu nanti aja kita nanyanya. Vito, lo kan kemarin selama pandemi itu kan semua tuh ngerjain sendiri ya di asrama anak-anak. Sampai ada piket, ya, nyapu gitu-gitu. Lo berarti udah biasa dong kayak gitu? Biasa. Bersih-bersih, nyuci baju sendiri gitu-gitu udah sering ya? Ya mungkin mulai kemarin sih yang pas waktu pandemi itu, semua anak asrama juga semuanya ngerjain sendiri, dari cuci baju, terus cuci apa-apa sendiri, cuci asrama, lantai gitu, dipel-pel sendiri gitu kan, nggak ada yang bantu. Jadi kita harus lebih mandiri aja di situ. Oke, sudah mandiri ya. Lu paling suka ngapain kalau bisa milih? Bersihin kamar mandi? Gua paling suka tuh bersihin lantai ruang tamu. Kenapa? Nggak repot. Jadi kan cuman lantai ruang tamu kan ini apa namanya, nggak gede-gede banget lah ya, jadinya nggak tricky ya gitu. Anda tricky juga nih rupanya. Kamar mandi dong, bersihin kamar mandi. Kamar mandi dulu ya kamar mandi asrama iya, piket gue nih ya cuman 3 orang nih, saya, Hafiz sama Rian. Itu tugasnya masing-masing gitu loh. Apa tuh? Jadi saya bersihin dari awal nih, perjanjiannya suruh milih kan. Saya milih ruang tamu, Hafiz milih lorong kamar. Terus si Riannya nih yang demen nih sama kamar mandi, nggak tahu kenapa gitu loh. Iya Allah, gue curiga deh, kenapa ya? Nggak tahu, dia seneng banget mandi. Gitu loh. Dia pengennya terus mungkin di kamar mandi sih, gue rasa sih ya, dia karena kamar mandi pura-pura kan bersihin. Iya, basah kan. Dia, dan udah pura-pura aja lah ya, nggak ada yang lihat gitu. Sumpah, besok mau gue tanya sama dia. Terus. Ya udah gitu, jadi kita kayak udah punya tugas masing-masing. Jadi setiap minggu kan 2 kali tuh. Tapi ya udah, gitu aja sih, nggak ada yang lain. Tapi lo tuh berarti cowok yang bisa juga dong yang ngerjain kayak gitu-gituan gitu kan. Ada cowok yang nggak mau gitu, gue nyapu apa gitu-gitu ya? Lo oke dong kayak gitu-gitu. Enggak sih, kalau kemarin yang gue lihat sih di asrama nggak ada sih yang kayak gitu, karena kita kan mandiri semua Mbak. Nggak ada. Udah terbiasa, jadi nggak ada sih yang malas-malas gitu, nggak ada. Nyuci baju, mungkin yang nggak bersih ada.
Yang nggak bersih ada, tapi yang itu males semua tuh. Yang iya semuanya. Nggak ada. Segala sampai dedis juga. Iya, enggak lah, dedis kan ini kemarin. Ya makanya, maksudnya yang tinggal di situ kan. Yang tinggal di asrama, masa ya dedis nggak tinggal di asrama bersihin asrama. Lah kan gue kan nggak tahu, makanya gue tanya nih sama anak asrama cowok, ya kan. Aduh, Vito. Tapi lu selain apa sih, Vito? Selain bulu tangkis, lu sukanya apa sih? Hal di luar bulu tangkis, misalnya lu suka otomotif, atau lo suka musik, atau lo suka game udah pasti lah ya, main game mulu. Dulu ini suka motor. Oh. Motor-motoran, tahu kan ya, pasti tahu lah, mungkin enggak. Aduh, Vita, bisa nggak sih kita skip aja yang itu? Ya udah skip masa lalu aku sedih, ya Allah. Yang ini siapa, yang sedih siapa ya? Ya udah, jadi pernah suka otomotif, tapi sekarang udah enggak. Sekarang enggak, ya mungkin lebih jaga-jaga. Sukanya apa sih sekarang? Sukanya lebih jaga-jaga. Sukanya apa sekarang? Ya musik atau kayak ginting suka masak steak gitu. Karena gue baca di profile lo, lu juga suka steak katanya. Suka steak ya. Cuman nggak pernah dibagi sama ginting. Ya Allah, emang dia bener-bener ya. Gue padahal udah gangguin gitu loh, Masa iya, sih gue lo liatin dia masak. Gue aja dibagi. Gue kan udah kode-kode kan, maksudnya gue mondar mandir nih, ngambil sapu nih di depan dia misalkan gitu. Nawarin aja enggak gitu loh. Sibuk aja masak atau terlalu sibuk masak ya, nggak tahu. Emang bener-bener. Gue pikir bener-bener ya, dibagi nih ya. Gue yang nggak tahu diri kan. Ternyata enggak ya, sampai selesai sampai habis enggak. Iya, enggak. Mungkin gue kayak apa gue nggak ikut patungan kali ya, aku mikir gitu. Emang enak lo sindir halus itu ginting. Apa gue nggak ikut patungan ya, nggak dibagi ya, gue bilang gitu kan dalam hati. Ya udah dong, besok-besok lu yang bikinin dia sekali-kali. Enggak, ya kan? Besok gue ikut patungan. Habis itu gitu. Lo kasih dia tuh ke ruang humas, ke ruang gue, ya kan? Iya benar. Kan? Tinggal masak, gue yang beliin, lo yang makan, ya kan? Yoi. Lo kalau masak tuh pada di mana sih? Di ruang tengah ya? Ruang tengah asrama ya? Di ruang tengah sama paling di kantin? depan kantin. Oh, oke. Aduh, terus gue juga baca, lo katanya suka renang juga, Vito. Renang suka. Dari kecil itu karena dulu pernah ada sakit. Di kali dong, waktu kecil nggak mungkin ya, di kolam renang. Jelas lah di kali lah. Oh iya, nggak mungkin kan di desa kan, ya kan? Iya, dulu kalinya kan jernih banget, nggak kayak sekarang kan. Nggak, benar, dulu serius dari kecil, dari SD kelas 1 kalau nggak salah tuh. Udah renang setiap minggu mungkin bisa 4 kali 5 kalian sih waktu itu. Terus suka banget sama renang. Iya, makanya lu juga badan lu kayak badan perenang gitu. Iya. Iya kan, karena lu dari kecil ya, walaupun dari renangnya kecil. Di kali. Iya. Maksud gua kalau di kali kan lu nggak mungkin berenang kayak gaya punggung, gaya dada gitu. Di kali itu lebih capek melawan arus loh, Mbak. Oh gitu, ya kan memang lu emang sukanya melawan arus kan? Iya lah, ya kan? jelas. Jadi emang dari kecil ya, berarti lu ada dari bakat kecil ya gitu ya. Ada bakat. Melawan arus ya, oke. Terus berarti di Platnas juga suka berenang dong? Seminggu bisa, kalau sore itu libur biasanya hari Sabtu. Nih harusnya berenang nih, gue gara-gara ini. Jangan gitu dong, kan habis ini bisa langsung. Atau enggak, kenapa lu nggak berenangnya sambil live aja? Pasti langsung viewersnya 50.000, ya kan? Bahaya. Apalagi para bucin-bucin badminton, mereka pada seneng banget liatin atlet berenang. Gue juga bingung kenapa. Nggak tahu, padahal bibinya yang nyuci sini juga sering lihat. Sering ngeliat ya? Enggak, Bibi mah udah bosen. Kali lain kan belum pernah. Udah bosen gitu. Ya Allah, Vita. Vita, apa namanya? Renang di kali lagi nih. Nggak renang di kali, apa ya? Gue tuh lupa deh menanya apa. Coba lu nanya apa nih sama gue, Vita? Gue nyontek dulu ya. Udah makan?
Udah dong. Lu udah makan belum? Belum. Gue tadi makan mie Aceh. Enak tuh makan. Habis olahraga gue. Pesen Gojek. Iya dong, gak mungkin kan gue yang bikin. Oh iya jelas sih. Emang bisa Mbak kalau bikin Mbak? Gak bisa masak gue. Gue bikin steak aja gak bisa. Masa sih gak bisa masak? Iya, jadi gue tuh salut sama lu semua yang pada bisa iya, bikin steak. Iya bener. Harusnya gitu. Lu harus salut sama kita semua. Gue salut juga sama lu Mbak. Iya, gue salut deh sama lo. Oke, Vito, gue salut. Terus kok gak bisa masak mie Aceh? Pesen Gojek gitu tadi. Gue pesen. Gue tadi habis olahraga. Mie Aceh tuh rasanya beda nggak sama yang lain gitu? Sama yang mie biasa gitu. Gue belum pernah makan mie Aceh soalnya. Kenapa belum pernah? Ya, tahu banyak mie Aceh tuh bukannya gitu. pakai ini ya, pakai apa namanya, udang gitu ya? Oh, pakai udang. Kalau pakai udang nggak bisa. Gue kan alergi. Lo alergi ya? Oh, kalau lo alergi seafood berarti? Iya, alergi seafood. Apa reaksinya tuh? Apa gatel-gatel atau lu yang mulut lu bengep gitu? Pertama atau sih gimana? Ini gatel pasti. Terus abis itu bengep-bengep semua. Kalau udah parah banget sih, banget pasti bengep. Jadi terus lu semua seafood. Mie Aceh tadi abis berapa Mbak? Ya Allah, jangan gitu dong. Gue sekotak aja nggak habis tahu, banyak. Satu porsinya gede nggak? Seember, senang Anda. Itu ada menu lain nggak selain mie Aceh tuh? Mungkin ada mie, kalau Solo tuh mie Bengawan Solo gitu loh. Mie Bengawan Solo tuh kayak apa? Nggak tahu, gue kan makan mie Bengawan Solo. Lu tuh ngasih tahu, gue kira lu tahu gitu. Ya, kalau di maksudnya Sukoharjo, namanya gitu. Kalau di Sukoharjo, Vito, makanannya apa sih yang khas di sana? Sukoharjo. Aduh, nggak tahu. Kan gue belum pernah ke sana. Kalau tahu aku sih makanan paling enak sih nasi liwet sih yang di Solo tuh. Oh, kamu suka nasi liwet? Paling suka kalau di sana. Tadi dulu, sebenarnya Solo sama Sukoharjo tuh jauh ya? Maaf, nggak tahu. Tetanggaan. Oh, tetanggaan. Iya. Oke, nasi liwet paling suka. Iya. Nasi liwet paling enak tuh nasi liwet. Sama apa ya? Jadi favorit. Mungkin soto sih, soto ayam. Soto. Bisa nggak bikin soto? Bisa, entar dibikinin. Masalah rasa belakangan lah. Pemirsa semua, tolong ya menjadi saksi bahwa Vito akan bikinin soto ayam. Soto ayam ya. Saksi ya, bener ya. Kalau nggak enak jangan protes. Gak apa-apa lah, gue kan mau lihat dulu niatnya tuh seperti apa. Nanti gue promosi ini bikinan Vito, ya kan? Bisa masak. Ini buka soto ayam gitu kan. Lu mau makan soto ayam. Jangan-jangan lu abis bulu tangkis yang makan gue doang. Oh enggak lah, pasti banyak bentar. Fans. Vito, lu tuh pernah gak sih di DM-in gitu sama fans lo gitu? Kan maksudnya wajar ya, cowok gitu gimana? Pasti ya apa ya apa kayak gitu ya. Iya, maksudnya pebulu tangkis cowok masih muda, cakep kan, pasti banyak dong, mau Mas Vito gini. Gue aja kemarin buka pertanyaan nih kan, gue minta opini ya dari para netizen. Ada yang mau titip pertanyaan nggak? Ya Allah, pertanyaannya udah kayak mereka tuh kirim ke gue, kayak gue tuh Vito gitu loh. Mas Vito, ayo kita ngedate. Mas Vito, ayo kita kencat. Pacar belum gitu. Enggak, tapi pernah nggak maksudnya di DM-in gitu sama fans-fansnya? Pernah. Paling ya pernah. DM apa sih, kayak terus semangat ya Kak gitu. Jadi yang ngajak ngedate nggak pernah ya? Ngajak ngedate nggak pernah baca sih. Ya nggak semuanya kebaca lah ya. Iya. Gak pernah baca tapi langsung mungkin jutaan kali ya, gue nggak tahu. Oh astagfirullah, ya ampun. Iya. Dari jutaan itu nggak pernah ada yang ditangkepin? Ada lah pastinya. Ada, langsung pindah ke WA ya biasanya ya. Oh jelas, kalau nggak WA ya udah nomor rumah lah, kalau nggak ini kan ya kan bisa langsung datang ke rumahnya kan. Aduh Mas Vito, Anda ini sungguh berbahaya ya.
tolong ya. Padahal saya udah menjaga loh. Pertanyaan-pertanyaan saya tidak ada yang berbahaya loh. Iya kan tuh. Emang nggak berbahaya. Nggak berbahaya. Tapi nggak kan tadi lo bilang perkenalan diri. Halo, saya Cesar Hirendra Vito. Saya bla 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 bla. Saya jomblo gitu. Belum dong, enak aja. Oh belum. Sampai jam berapa? Apa? Lama, gue mau sampai pertanyaan-pertanyaan inceran gue udah lo jawab. Nah, gimana Vito? Lu beneran jomblo? Lu beneran jomblo nggak nih? Karena banyak nih yang nanya nih. Hah? Jomblo jelas lah, masa lu nggak tahu sih? Oh jomblo bukan yang sama itu antar sektor nggak? Yang beda sektor? Sama Jombang masa gila sama Jombang? Oh, jangan gitu, nggak beneran nih beneran dong. Tidak akan ada hati yang tersakiti kan kalau lo bilang lo jomblo. Ya nggak ada emang jomblo kok gimana? Oh gitu. Nggak ya ada, udah. Nggak ada. Pemirsa masih tahu lagi jomblo nih. Ada. Jomblo silakan yang mau daftar DM saya di Instagram. Daftar astagfirullah nggak boleh jangan dong. Tapi gimana ya mau bilang Vito fokus dulu sama pertandingan. Lagi nggak ada turnamen kayak. Iya. Tapi kalau lo maksudnya kriterianya apa nih kalau netizen yang mau daftar? Halo, Vito. Kriterianya kayak Karisap. Halo. Apa? Nah, ulang. Lo tadi putus-putus. Dengar. Kriterianya kayak siapa? Kriterianya kayak siapa ya? Nggak ada kriteria Mbak. Saya tuh sebenarnya. Iya, maksudnya pasti ada dong. Misalnya harus cocok, nyambung. Satu nih. Pastinya penyayang orangnya. Oh iya dong. Sayang sama orang tua, sayang sama adik kakaknya, sayang sama keluarganya. Jadi bukan cuma sayang sama lu doang. Iya. Ya kalau dia nggak bisa sayang sama keluarganya sendiri, gimana sama orang lain ya kan? Oh, maksud lo sama keluarganya dia dulu? Iya gitu. dong. Baru dia sayang sama lo dan keluarga lo gitu. Iya. Nggak boleh dong dia ngelebihin sayang dari keluarganya untuk kita itu. Gimana? Oh gitu, maksudnya lebih sayang sama lo daripada sama keluarganya dia sendiri. Iya, kan keluarganya bapak ibunya yang lain dia kok. Emang ada yang pernah kayak gitu? Pernah ada emang yang kayak gitu? Ya nggak tahu, mungkin ada kan. Cuma gue belum pernah gitu. Kok lo sangat spesifik gitu loh, membilangnya kayak gitu. Biasa kan kalau yang lain apa gitu, kalau lo gimana gitu. Ya mungkin kalau orang yang dewasa itu mikirnya kayak gitulah, ngerti nggak? Nggak cuma mikir cantik doang, Mbak. Oh, jadi lu udah dewasa sekarang? Ya mungkin lebih bisa ke dewasa lah daripada kayak kekanak-kanakan lah, ya kan? Oke, jadi dulu masih kekanak-kanakan ya? Ya dong, semua orang tuh dulu kekanak-kanakan. Pasti kekanak-kanakan. Sama, gue dulu juga begitu. Waktu kecil kanak-kanakan, makin lama kan makin dewasa. Ya nggak Mas Vito? Iya. Kan dari pengalaman itu semuanya terbentuk pasti. Ya Allah, pengalaman apa sih dari tadi? Lo kayak ngomong pengalaman mulut. Ya mungkin kita bisa ambil dari pengalaman orang lain gitu. Kayak dari kita sendiri kan. Belajar tuh nggak harus dari diri kita sendiri, bisa dari orang lain, Mbak. Lo tuh kalau kata-kata mutiara gini belajar dari siapa sih, Vito? Siapa orang sosok yang gini? Kan kita ada ya masa-masa kita lagi serius gue. Apa? Vito, gue serius nih. Ada masa kita tuh kayak lagi terpuruk, kita lagi down. Namanya atlet, apalagi atlet naik turun kan. Siapa sih orang yang paling berjasa banget gitu dalam hidup lo, yang selalu ngebantu lo gitu lo untuk untuk bangkit lah gitu. Ya jelas yang pertama sih itu harus datang dari dalam diri kita sendiri, Mbak, kayak gitu. Waduh, kata mutiara lagi, mutiara. Sekarang kalau dari diri kita sendiri nggak mau bangkit, apalagi orang lain yang bilangin kita gitu loh. Jadi percuma aja pada ya. mental gitu, pasti mental semuanya. Kalau dari kitanya sendiri nggak mau orang tua kita bilangin, ayo semangat. Kalau kita nggak mau makan juga nggak mau kan. Masa kita makan buat nyenengin mereka?
nggak buat nyenengin diri kita sendiri juga. Sabar gitu. dong. Iya kan? Aduh, Mas Vito pakai bisa emosi nih, pakai emosi nih. Jangan pakai emosi. Bisa emosi juga, ya Allah. Baru lihat loh, nggak apa-apa jangan. aja. Ya gue kan, orangnya sebenarnya emosian. Oh nggak apa-apa. Gue malah mau nanya, lo tuh pernah marah? Oh jangan dong, enggak. Lo pernah marah nggak sih mana orangnya? Pernah nggak sih? Pernah lah pasti. Masa nggak pernah marah? Iya soalnya. Gue orang paling sering marah kali, Mbak. Oh iya, sama siapa? Sama kehidupan? Di Tunggal Putra tuh paling sering marah. Oh gitu, Mas Vito. Kenapa? Kenapa nggak terima apa? Nggak terima kalau nggak dikasih steak. Iya. Enggak. Jangan ntar orangnya ngambek lagi ntar. Ya udah sih, ini juga udah ketahuan berapa ribu orang ya ngomong-ngomong. Gini loh, maksudnya paling emosian dalam arti itu kayak nggak terimaan, gampang marah gitu. Contoh, kasih contohnya dong. Case-nya contoh nih, misalkan latihan nggak bener nih, ya emosi aja. Misalkan sama lawan main kayak mau latihan apa, dianya kayak bercanda gitu loh, gue langsung terang-terangan gitu loh marah. Jadi nggak kayak pura-pura gimana sih gini, jadi nggak ikut-ikutan malas, jadi langsung marah aja kayak gimana sih latihan. Misalnya sama Karono, Karono bener dong kalau latihan kayak gitu. Nah Karono tuh paling sering. Sudah kuduga, makanya gue contohinnya Karono. Misalkan dia dari tampangnya aja udah tertindas. Jangan gitu tampangnya. Lu yang sering nindas dia. Manis banget gitu. Enggak, ini kan Karono manis jadi menurut Vito. Oke. Manis banget. Gini loh, misalkan dia lagi latihan sama saya nih, drillingin saya nih. Nggak mati sekali gitu kan, misalkan dia servis gitu mati. Nah, dari sayanya pasti langsung marah. Gimana sih, gini aja nggak bisa. Terus dari Karononya kayak, baru sekali masa langsung dimarahin Mas, kayak gitu. Oh ngejawab ya, Mas senior. Gampang marah lah. Ya Allah Vito, gimana lu latihan sama gua ya? Gua gagal mulu kali servis ya. Diamuk kali gua sama lu ya toh ya. Sama Mbak Wit ada inilah. Kenapa? Ada sabarnya maklumat mungkin dong. harus lebih sih ya. Oh lebih kurang aja. Oh gitu, gua baru tahu gitu. Ya nggak apa-apa dong. Makanya, baru tahu kan. Nanti gue bilang sama Ko Henry boleh lah saya ikut latihan untuk melatih kesabaran anak-anak Tunggal Putra. Besok ya, Senin ya. Ya Allah jangan dong. Tadi smash gue. Emang pernah di smash Mbak? Pernah gue kena smash sama Ucok siapa? Emang kurang ajar. Ucok lo tahu dong. Udah gitu smashnya dia kan kayak apaan tahu? Oh iya Mbak. Gledek smashnya. Iya, tapi itu dia nggak full. Gila kalau full biru kali gue. Udah kalau gue full ya udah. Enak visum aja. Langsung visum tuntut. Iya, tuntut visum langsung. Ya? Oh iya, visum. Tuntut. Jangan ngomong tuntut dong, Vito. Astaga, Vito, lu ini gak sih apa? Kalau gue ngeliatnya Instagram lo nih, kan gue buka-buka, kan gue kepo. Lo tuh dulu udah lumayan lama nggak update, terus tiba-tiba lo sering update IG story atau apa tuh kenapa sih? Kayaknya lo tuh update tuh kayak hati lo lagi bahagia gitu. Lo kan kemarin dulu udah pernah bilang kan aku tuh sebenarnya tuh nggak suka main Instagram. Oh nggak suka sosmedan? Nggak suka main sosmed sebenarnya. Kenapa? Nggak tahu, nggak tertarik gitu loh. Nggak ada yang tertarik. Kenapa tiba-tiba tertarik? Loh siapa bilang tiba-tiba tertarik? Nggak ada kan? Hey, lo tahun 2016 cuma update 2 kali, setahun 2 kali. Bayangkan. Sekarang tiba-tiba jadi rajin. Enggak rajin banget. Enggak serajin Fajar Alfian 95 tentunya. Tapi maksudnya dibandingkan dulu lo lebih sering update gitu. Kira-kira itu kenapa gitu? Kenapa lo jadi sering buka-buka sosmed, baca DM yang ada jutaan gitu? Apakah mungkin biar ini aja, kekinian aja? Oh gitu. Iya, nggak ada yang lain, biar kekinian lah. Masalahnya kan
gue juga nggak sering-sering update juga kan. Kalau udah tiap hari update gitu kan bisa berubah total tuh ada. Ini kan enggak. Oh enggak tiap hari tapi selang-seling lah ya, sehari, 2 hari gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya lo nggak terlalu suka ya? Nggak terlalu. Sama sosmed tuh nggak terlalu suka. Atau kayak buat stok harus update tuh ngapain gitu loh. Kalau gue sih harus update tuh bingung mau update apaan gitu mbak, beneran. Update selfie dong. Aduh, cowok. Jangan gitu dong. Terus di mana sama Fajar? Fajar update selfie loh. Ya bukan cowok. Wah, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Cuman aku kayak suka bingung gitu mbak, mau update apa di sosmed tuh bingung. Terus mikir captionnya apa, bingung. Ya udah update gue kayak sekali-kali kan biar gue nongol di sosmed. Oh iya, ntar foto sama bener ya. Bener ya. Bener ya. Iya, bener. Vito, target lo apa Vito? Kira-kira nih. Ini sekarang serius dong. Target lo nih ke depannya tuh apa sih yang pengen lo capai? Di badminton ya, bukan target di luar badminton. Ya. Kalau target di badminton, target sih banyak mbak. Kalau pengen juara sih. Cuman target terbesar saya tuh bisa bikin kayak gue nih buat panutan gitu loh. Kayak gue panutannya Kojeng gitu loh. Oh ya Allah. Bisa ngasih ilmu ke orang gitu loh. Jonathan Christie, coba dilihat dong ini seniormu nih. Dia ingin menjadi panutan. Karono nih, coba dilihat Karono ya. Jangan bikin emosi dulu nih Mas Vito. Dia mau jadi seorang panutan. Iyalah, jelas lah, pastilah. Nggak cuma sekedar prestasi tapi juga di luar lapangannya kayak gimana gitu. Kayak pengen jadi contoh ya. Kan, iya Koes kan nggak, prestasinya ya udah nggak meragukan lagi lah ya. Terus dari luar lapangannya juga ya panutan banget Koes itu, nggak tahu kenapa. Luar biasa emang ya. Kita nggak habis-habis deh kalau ngomongin dia itu ya. Nggak tahu kenapa tuh. Luar biasa. Pasti banyak lah. Atlet yang ngidolain dia tuh pasti banyak banget. Iya, banyak lah. Termasuk lo ya. Aduh, coba andaikan di tunggal putra tuh memang masih regenerasinya tuh maksudnya ada gitu ya, senior di atas lo yang masih ada gitu. Tapi kan ini kayak ada bolong ya, tiba-tiba langsung pemain muda semua gitu kan. Harapannya Vito dong untuk tunggal putra Indonesia apa? Harapan buat tunggal putra yang pasti terus maju, sama semoga bisa. Ya mungkin nggak semuanya bisa sih. Mungkin salah satu di antara kita bisa jadi juara dunia atau Olimpik atau England yang bergengsi lainnya lah. Nggak mungkin juara semua. Kalau bisa juara semua ya mungkin lebih bagus lagi. Kan nggak cuma istilahnya satu orang doang di sini. Vito bijak banget ya orangnya. Gue nggak nyangka loh, Tok. Loh bener lah. Kalau gue jadi pelatih juga nggak mungkin anak gue 10 nih bisa juara semua kan. Pasti seenggaknya salah satu di antara mereka tuh bisa ngebanggain Indonesia lah. Kalau bisa semua, wah tambah bangga lagi Indonesia. Ya kan? Tapi lu ini nggak sih Vito, modelan atlet yang abis selesai gitu pensiun pengen jadi pelatih atau enggak? Kan kalau melihat lo dengan kata-kata lo yang bijak gitu, lo tuh abis badminton, karir lo badminton sebagai pemain, lo mau jadi pelatih atau enggak? Atau enggak, gue udah nggak mau di dunia badminton. Oh pengen. Sebenarnya pelatih sektor apa nih kira-kira? Tunggal putri. Biar tunggal putrinya lebih maju lagi. Ya. Oh, kirain sektor yang lain gitu kan? Bukan yang itu ya. Itu apa? Ya lu ngapain? Lu lagian. Vito apaan lagi atau yang mau gue tanya sama lu ya? Gue tuh sebenarnya pengen ngobrol masih banyak. Cuma gue takut ini nggak bisa ke-save karena limitnya tuh cuma 1 jam. Dan kalau misalnya lewat dari limit dan berat gitu dia nggak bisa ke-save kayak waktu itu ginting gitu kan. Jadi mungkin nanti kita lanjutin lagi ya Vito. Udah. Masih banyak loh yang mau aku tanya. Pertanyaan-pertanyaan cadas belum nih. Yang apa tuh? Ada deh. Nanti di episode selanjutnya ya.
kita bahas. Jangan lagi pokoknya selanjutnya bukan sinetron, Mak. Oh iya, nggak kan hidup lo udah kayak sinetron, nggak apa-apa. Film bukan sinetron. Iya. Film tuh agak mahal. Sinetron dong, kan bersambung. Kalau sinetron kan ini ya film tuh tapi cuma sekali. Kan? Lo tuh hidup gue cuma sekali doang, gimana? Tapi kan, iya deh. Iya benar-benar. Film aja ya, jangan sinetron. Iya. Jangan panjang-panjang, ntar bingung. Jangan, iya. Aduh, jangan dong. Udah sekali aja, udah. Terus membuka judul yang baru, film yang baru bener. Gitu kan ya. Oke. Vito, thank you banget ya udah join live di ngobrol barengnya PBSI. Ya, bisa nemenin sore ini. Iya, sama-sama. Oh ya ampun, ini kode banget ya, coba tolong netizen nih kode loh, dia selalu dari tadi ngasih kode kalau dia gabut, jomblo, sendirian, sepi, ya tolong ya, ini ya, siapa tahu ada teman gitu loh maksudnya, ya kan. Besok hari Minggu ngapain, Mbak? Gue besok ada syuting. Syuting sama siapa? Serius syuting? Iya syuting, enggak, tapi syuting buat YouTube. Oh, ada deh. Di YouTube. Iya. Nanti gue mengundang Vito dong di YouTube, boleh nggak? Lu punya YouTube, Mbak? YouTube rame-rame gitu. Orang-orang badminton siapa juga. Aja? Gue, Nafi, Derry, Korudi, Mbak Yuni. Tapi tuh lebih kayak di luar badminton gitu loh, hal-hal yang. Apa tuh? Kontennya apa tuh? Ya macam-macam, anything pokoknya di luar badminton lah. Makanya gue mau ajak Vito. Oh bener ya, nggak ada ini kan, nggak ada yang tersakiti lah ya di situ lah ya. Nggak ada dong, nggak ada, aman. Aman. Ya udah. Itu gue belum pernah tahu, Mbak. Lo punya YouTube baru tahu nih. Makanya nanti ya. Udah ada beberapa yang gue syuting. Bener ya? Siapa aja yang udah? Jangan dong, nanti ketahuan dong. Oh, belum ini. Kan surprise. Oh iya, belum. Iya, belum launch ya. Oke, kita thank you ya. Tuh ini enggak? Kalau minggu itu sepedaan enggak? Lucu rese banget. Sumpah lu udah closing. Gimana? Dari tadi aja lu gak pernah nanya-nanya. Gua kan biasanya minggu pagi kan sepedaan nih. Ya kan? Kalau Bali itu biasanya minggu pagi sepedaan kan bisa aja tuh buang keringat. Sepedaan gue di rumah. Sehat gitu. Sepedaan di rumah buang lemak, gitu. Iya dong biar. Dari dapur terus ke kamar mandi gitu. Enggak, lu gue tampol ya bener-bener ya Vito. Lu sengaja kan lama-lamain durasi. Ini lihat nih, udah 5 menit lagi gue tampol ya beneran ya. Vito pokoknya gue tunggu soto ayam. Gue tampol. Soto ayam paling enak. Gue tunggu soto ayamnya. Apa ya, Mbak? Kayak soto ayam Vito. Jangan. Soto ayam. Soto ayam kamu gitu ya. Soto ayam kamu. Absurd abis, tau gak sih? Ya udah. Ya udah, Vito thank you ya. Thank you, Mbak. Selamat bermalam minggu bersama Karono. Sama-sama. Teman sekamar gue bukan Karono. Iya, lu sekamar sama siapa sih, Ciko? Sama Ciko. Karono kan enggak. Karono sama Imen. Gue sama Ciko. Kalau malam mingguan ya sama Ciko. Ya udah, nanti live dong di IG sama Ciko. Enggak, ngapain? Sama Ciko doang ya? Males ya? Kayaknya kalau Tunggal Putra live rame-rame seru nih. Ya kan? Bukan seru lagi, seru banget. Apalagi Jonathan Ginting ikut ya kan? Mungkin pas mereka lagi masak ya kan? Kalau masak steak kan meleleh tuh lemak-lemaknya. Kalau ini hati-hati wanitanya meleleh itu. Ya kan? Apalagi Ginting. Hati-hati udah bukan meleleh, berguguran, udah langsung banget. Ambiar. Berarti mereka kalau lu jangan mengulur-ngulur waktu cuma ya, sumpah ya. Lu jangan menambah durasi dong. Jangan kayak yang anti durasi. Ya udah. Dadah. Thank you Vito. Bye. Dadah, Mbak. Bye. Makasih, Mbak. Ya. Makasih teman-teman semua yang udah nonton ngobrol bareng Vito. Nantikan ya sesi ngobrol bareng selanjutnya minggu depan, bintangnya siapa nanti kita akan umumkan.
Terus thank you banget udah nonton sampai habis. Sorry kalau ada delay. Mudah-mudahan nanti videonya clear, nggak ada delay ya. Thank you semua. Bye, stay safe ya.